Shalom, mempelainya Kristus. Terima kasih kepada Allah Bapa karena kita boleh berjumpa lagi. Kita boleh sama-sama belajar akan firman Tuhan. Dan juga Bapa, urapilah setiap kami yang mendengar maupun hamba sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kesan dan isi hati-Mu. In Jesus' name and Holy Spirit. Amen. Shalom, mempelainya Kristus. Mari kita lihat di dalam Daniel 9 ayat 4 sampai 6 dan beberapa ayat yang lain lagi. Kita baca ya. Maka aku, Daniel, memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ya Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ayat 8-10, ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaran para nabi, hamba-hambanya. Jadi di ayat ke-4-6, 8-10 ini, Daniel mengaku kesalahannya ya, baik di tengah kesalahan dari bangsanya, pemimpinnya ya, bapak-bapak rohani mereka ya. Daniel meminta pengampunan kepada Tuhan ya atas dosa daripada seluruh bangsanya maupun lapisan-lapisan pemuka-pemuka, petinggi-petingginya ya, pemimpin-pemimpin rohaninya. Lalu di ayat 12 dan 14. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami, dengan berbalik dari segala kesalahan kami, dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kita tidak mendengarkan suaranya. Jadi di ayat 12-14 dikatakan oleh Daniel, Tuhan telah memberikan peringatan kepada mereka akan malapetaka yang akan terjadi, tetapi mereka tidak menanggapi dan tidak memohon belas kasihan atau berbalik kepada Tuhan dari segala kesalahan mereka. Mereka tidak memperhatikan kebenaran yang daripada Allah, dan akhirnya mereka harus mengalami malapetaka yang didatangkan Tuhan kepada mereka. Ya Allahku, ayat 18 dan 19. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasan kami, dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ayat 19. Ya Tuhan, dengarlah, ya Tuhan, ampunilah, ya Tuhan. Perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Nah, ayat 18 dan 19 ini dikatakan oleh Daniel. Dia meminta Tuhan mendengarkan doanya, bukan berdasarkan kebaikan mereka, bukan berdasarkan perbuatan mereka, tetapi berdasarkan kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah. Jadi dasarnya Daniel berdoa adalah karena dia mengerti segala apa yang dilakukannya itu tidak berguna. Segala apa yang dilakukannya itu tidak memiliki jasa apapun di hadapan Tuhan. Tetapi karena kemurahan Tuhan sajalah yang dapat menyelamatkan bangsanya. Terus di ayat 19 dikatakan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Jadi Daniel meminta pembelaan Tuhan karena ini adalah umatnya Tuhan.
Ini adalah kotanya Tuhan, ini adalah miliknya Tuhan sendiri. Daniel berkata, bukan karena aku ini berjasa, bukan karena aku ini saleh, bukan karena aku ini orang pilihan Tuhan, bukan karena aku yang setia selalu berdoa, bukan itu. Jadi berdasarkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Seperti inilah caranya kita harus berdoa di akhir-akhir ini. Meminta pengampunan kepada Tuhan atas semua yang dilakukan oleh pemimpin kita. Mulai dari gereja-gerejanya Tuhan. Mulai dari pemimpin-pemimpin rohani. Mulai juga daripada pemimpin-pemimpin di dalam setiap keluarga kita. Kemudian pemimpin atas bangsa kita. Dan semua lapisan-lapisan yang memiliki peran penting di dalam kerohanian, di dalam membangun sebuah bangsa. Kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Di Daniel 10 ayat 13, 20 sampai 21. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikhail, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikhail, pemimpinmu itu. Jadi di sini dikatakan oleh malaikat yang datang membawa pesan kepada Daniel. Malaikat ini berkata, pemimpin kerajaan orang Persia itu telah menghalangi doanya, yang menghalangi pesan Tuhan kepada Daniel selama 21 hari. Dan Michael adalah salah satu malaikat penjaga bangsa Israel. Itu sedang berhadapan, bertempur, melawan raja-raja orang Persia. Ketika raja-raja orang Persia itu telah dikalahkan, akan datang pemimpin orang-orang Yunani, ya, raja-raja orang Yunani. Tetapi apa yang tercantum di dalam kitab kebenaran, tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikhail pemimpinmu itu. Di sini dikatakan bagaimana orang-orang yang berdoa untuk bangsa Israel maju dan mundur, ya. Sehingga malaikat yang menyampaikan pesan ini berkata, tidak satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikhail. Mikhail ini adalah penjaga bangsa Israel. Kalau kita baca terus di kelanjutan pasalnya ini, Mikhail ini bukan hanya melawan Raja Persia dan Raja Yunani, tetapi juga dia melawan Raja Negeri Utara, Raja Negeri Selatan, yang akan menyerang Israel. Di dalam alam roh ada raja-raja yang harus dikalahkan. Di setiap teritorinya ada penguasa-penguasanya. Di firman ini kita belajar bahwasanya di setiap bangsa ada malaikat penjaganya. Dan ada pemerintah-pemerintah, kuasa gelap yang juga memerintah di sana. Yang ingin menguasai daerah-daerah tertentu. Dan semakin banyak, semakin kuat, semakin bertambah orang yang melakukan spiritual alam roh dengan kuasa gelap, maka raja-raja teritori ini yang dipimpin oleh kuasa gelap ini akan semakin kuatnya. Ketika Mikhail berhadapan dengan Raja Persia, itu dia tertahan selama 21 hari. Dan kita tahu bagaimana kerajaan Nebukadnezar ini, itu adalah kerajaan yang menyembah berhala dan sangat kuat, berkuasa di tempat itu. Dan orang Israel yang dijajah oleh mereka tidak boleh beribadah kepada Allah Israel. Walaupun begitu, Daniel membuktikan bahwasannya Allah Israel itu tidak bisa dikalahkan. Nah, disitulah terjadi kelonggaran di mana orang-orang Israel diberikan ruang untuk beribadah. Nah, makanya kita bisa melihat bagaimana raja-raja teritori ini sangat berkuasa. Jadi butuh banyak sekali doa-doa dari orang-orang yang kudus, orang-orang yang saleh,
untuk menghadang kuasa jahat ini, untuk menghadang kuasa gelap ini. Semakin berkuasa, semakin menuntut darah-darah orang benar. Ya. Beberapa waktu yang lalu Tuhan katakan, di mana penyembahan berhala, kuasa gelap, alam gaib, alam roh itu semakin banyak dipakai oleh orang-orang yang percaya kepada kuasa-kuasa gelap ini, maka di situ akan semakin banyak korban yang berjatuhan. Karena kuasa gelap ini pasti meminta tumbal, ya, meminta persembahan. Disitulah akan terjadi banyak sekali bencana-bencana alam. Lalu di Nehemia 4 ayat 16 sampai 19. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tongkat, perisai dan panah dan mengenakan baju jirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok itu. Orang-orang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan yang di sampingku berdiri meniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain. Pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang jauh daripada yang lain. Dalam Nehemia ini kita belajar bagaimana mereka diberi tugas oleh Tuhan ya untuk membangun tembok Yerusalem. Dan mereka membangun itu sambil berjaga-jaga, di mana musuh itu juga ingin menggagalkan rencana mereka dalam membangun tembok Yerusalem ini. Tetapi bangsa Israel, mereka bergantian untuk mengerjakan tembok ini. Ada yang bekerja, ada yang berjaga-jaga, bahkan mereka bermalam di tembok itu sambil memegang senjata. Di sini kita belajar bagaimana ketika Tuhan memanggil kita untuk membangun tembok di dalam kehidupan kita, di dalam setiap kota-kota kita, tempat-tempat kita. Beberapa waktu yang lalu Tuhan menunjukkan tembok berapi. Pertama kali Tuhan menunjukkan itu, saya itu tidak paham. Lalu besoknya lagi Tuhan tunjukkan lagi tembok berapi. Tembok berapi yang mengelilingi Pulau Jawa dan Pulau Bali. Ketika Tuhan tunjukkan itu, saya baru paham apa maksudnya Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk berdoa, ya, memasang penghadang untuk terjadinya suatu bencana yang besar. Dalam hal ini pastinya kalau dari laut itu pasti tsunami. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan juga katakan, pukul mundur musuh yang akan masuk. Tuhan menunjukkan bagaimana pedang roh yang kita punya itu dapat memukul mundur musuh, mengusir mereka mundur semakin jauh dari Jawa dan Bali. Ketika Tuhan mengajarkan tentang hal ini, saya merasa bagaimana bisa membangun sebuah tembok yang begitu besar gitu kan. Tetapi Tuhan katakan itu bisa terjadi kalau semua pendoa itu bangkit dan melakukan hal yang sama. Lalu di dalam Ibrani 1 ayat 7 dan 14. Tentang malaikat-malaikatnya ia berkata, ia membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, pelayannya menjadi nyala api. Pelayan-pelayannya itu siapa? Pelayannya itu adalah kita. Kita yang berdoa, kita yang melawan segala kuasa jahat musuh itu. Jadi kita bukan hanya berdoa untuk keluarga kita atau rumah kita, atau tempat usaha kita, atau tempat yang kita mau, tetapi Tuhan menunjukkan berdoa untuk pulau di mana kita tempati. Semua pendoa itu harus bangun, semua pendoa itu harus mendengar panggilan ini. Jangan kita lagi tidak peduli dengan apa yang akan terjadi. Jangan kita hanya berdoa bagi gereja kita, bagi komunitas kita, bagi rumah kita, atau bagi tempat-tempat yang menurut kita itu penting bagi kita. Tapi Tuhan mau kita membangun tembok yang mengelilingi pulau kita. Lalu di ayat 14 dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan.
Siapakah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk orang-orang yang harus memperoleh keselamatan kita? Kitalah roh-roh itu yang harus melayani. Jadi kita ini adalah seperti tembok berapi, pelindung, perisai bagi banyak jiwa yang harusnya nanti terbuka jalan mereka kepada kebenaran. Kitalah yang harus melayani mereka. Dan itu dimulai di dalam ruang doa kita masing-masing. Daniel 12 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Di ayat 1 ini dikatakan, Michael itu adalah pemimpin besar yang mendampingi anak-anak bangsamu, mendampingi Israel. Dan ada waktunya kesesakan besar yang akan terjadi seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Dari bangsamu itu yang terluput, yaitu adalah barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau ada Mikael yang ditetapkan Tuhan sebagai penjaga bangsa Israel, saya percaya pasti ada juga malaikat yang dipakai Tuhan untuk menjaga bangsa kita, Indonesia. Dan kita harus bekerja sama. Malaikat itu dikatakan seperti badai, dan pelayan-pelayannya itu seperti nyala api. Jadi kita harus bekerja sama supaya malaikat ini semakin kuat melawan penghancur itu, melawan kuasa jahat, melawan kuasa gelap yang akan menimpa bangsa kita. Lalu dikatakan, dan banyak orang-orang yang telah tertidur dalam debu dan akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal dan sebagian lagi mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Di sini dikatakan orang yang terluput adalah orang yang namanya tertulis dalam kitab itu. Sedangkan orang yang tidak tertulis dalam kitab itu, mereka adalah orang yang akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dari kedua ayat ini, hari penghakiman ini semakin dekat. Hari penghukuman kepada orang-orang yang bebal ini semakin dekat. Berapa waktu yang lalu Tuhan tunjukkan tentang kehidupan orang Kristen, dan Tuhan tunjukkan itu dua macam. Yang dikatakan sebagai pejabat, hidupnya serba berkecukupan. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan rumahnya itu jebol semua. Dan juga rumahnya gelap, sangat gelap. Dan rumahnya dipenuhi dengan mainan-mainan mewah, seperti mainan anak-anak. Mainannya sangat mewah, tetapi rumah itu gelap dan jebol. Dan Tuhan katakan, inilah orang yang berzina dengan dunia. Apa yang dia dapatkan, apa yang dia hasilkan, itu hanyalah untuk memuaskan dirinya sendiri. Kemudian, saya juga melihat seseorang yang sangat mengasihi keluarga besarnya. Dan dia banyak menyenangkan keluarga besarnya, saudara-saudaranya. Siapapun yang butuh di antara saudaranya, dia bantu. Dan saya melihat rumahnya itu juga penuh dengan mainan, tetapi dalam jumlah yang lebih banyak, karena dia menyenangkan banyak orang. Tetapi di sini saya melihat kondisi rumahnya redup dan kosong, hanya berisi mainan-mainan untuk orang-orang yang dia kasihi. Dan Tuhan katakan, inilah contoh orang yang tidak berdoa. Dua-dua orang ini adalah orang yang tidak berdoa. Orang hanya yang melakukan kebaikan. Yang pertama adalah bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya sendiri, dan yang kedua adalah orang yang melakukan kebaikan bagi saudara-saudaranya. Tetapi kedua orang ini adalah orang yang tidak pernah berdoa. Mereka tidak pernah melakukan syafaat kepada orang yang tidak mereka kenal, untuk bangsanya, untuk kotanya. Mereka tidak melakukan hal itu. Dan inilah perbedaannya, ya, dibandingkan orang yang bersyafaat bagi gerejanya, bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi bangsanya, bagi kotanya. Itu kondisinya sangat jauh berbeda. Orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang dikasihi, motivasinya itu adalah untuk mencari pujian, mencari pengakuan, mencari hormat bagi dirinya sendiri. Ini bukanlah hal yang
Tuhan sebenarnya inginkan. Tuhan ingin lebih dari itu. Dalam Maleakhi 3 ayat 1-5. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Ketika Tuhan itu datang, yang pertama datang itu adalah malaikat perjanjian yang kamu kehendaki. Ini adalah waktunya malaikat perjanjian, seperti malaikat perjanjian yang mendampingi bangsa Israel di padang gurun. Ini sedang berjalan di tengah-tengah umat Tuhan. Siapakah yang dapat tahan pada hari kedatangannya? Siapakah yang akan dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi orang yang pertama-tama kali dibersihkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Yehuda adalah berkata tentang pemimpin-pemimpin kota, ya, pemimpin-pemimpin di dalam jemaat Tuhan. Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Yerusalem adalah berbicara tentang seluruh jemaat Tuhan. Seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir adalah orang yang menggunakan firman Tuhan untuk memperdaya orang lain, memakai firman Tuhan untuk keuntungan dirinya sendiri. Orang-orang berzina, orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan. Janda dan anak yatim piatu yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Inilah yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh jemaat Tuhan, oleh semua umat Tuhan. Memperhatikan apa yang Tuhan mau untuk kita jauhi. Tukang-tukang sihir, berzina, adalah orang yang melakukan firman Tuhan seperti apa yang dia inginkan saja, dan dia membuang bagian yang lain. Sumpah dan dusta, orang yang menindas orang upahan, janda, anak yatim, dan yang mendesak orang-orang asing dengan tidak takut kepada Tuhan. Jadi kita hidup bukan hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, atau menyenangkan orang-orang yang kita anggap penting di dalam kehidupan kita. Walaupun itu benar, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Malaikat perjanjian, seperti yang berjalan di tengah-tengah umat Israel di padang gurun, itu juga sedang berjalan di tengah-tengah kita saat ini. Itu sedang menampi kita. Berapa waktu yang lalu juga Tuhan katakan tentang Naomi. Hari-hari pahit Naomi itu akan berjalan di tengah-tengah umatnya. Orang yang tidak murni hati seperti anak dari Elimelek ini, mereka akan terbunuh. Mahlon dan Kilion. Apa yang jahat di mata Tuhan, yang tidak mau bertobat, itu akan mengalami banyak sekali kehilangan. Apa yang terjadi kepada Naomi? Kita harus belajar dari Naomi. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, jangan kita menjadi seperti Yehuda. Yehuda adalah orang yang bersalah. Ia tahu anak-anaknya bersalah, tetapi ia lempar kesalahan itu kepada Tamar. Jangan-jangan anakku Shela yang ketiga akan mati seperti kakaknya, dan Onan. Dan itulah yang menyebabkan Yehuda itu jatuh, karena dia sombong. Dia tidak mengakui akan kesalahannya. Berbeda dengan Naomi. Naomi adalah, saya percaya, orang yang sangat lembut hati. Ketika dia mengalami hal yang begitu pahit sekalipun, dia tidak membenci kepada kedua menantunya. Bahkan ia memberkati kedua menantunya. Di dalam Rut 1 ayat 8-9 dan 20-21 dikatakan di situ kepada kedua menantunya, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku.
Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Lalu di ayat 20 dan 21, Naomi juga berkata, jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ketika Naomi di dalam keadaan yang sangat menderita sekalipun, ya, kehilangan segalanya di dalam kehidupannya, dia tidak mengutuk Tuhan, tetapi dia bersaksi bahwasanya Tuhanlah yang telah memberikan keputusannya kepada Naomi. Dia mengakui Tuhanlah yang berdaulat di dalam kehidupan dia. Saya percaya Naomi ini adalah orang yang lembut hati. Makanya dia diizinkan Tuhan, dia boleh masuk kembali ke Bethlehem. Melalui semua kesukarannya, tetapi Tuhan belum selesai dengan Naomi. Dan ia boleh mengalami lagi kasih kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan melalui Rut. Inilah orang-orang yang akan dipulihkan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara tentang Naomi, saya itu sempat wow ya, karena apa yang dialami Naomi ini sangat keras menurut saya. Tetapi di situ juga Tuhan ingatkan, bagaimana ketika Naomi tidak memberontak, tidak menyalahkan siapapun, tetapi bahkan ia memberkati kedua menantunya. Maka orang inilah yang akan dipulihkan Tuhan. Rut adalah orang asing dari bangsa yang dikutuk. Dan juga Rut adalah seorang yang dengan rela hati bahkan ya meninggalkan bangsanya, negerinya, rumah orang tuanya, dan mengikuti Naomi. Secara tidak langsung Naomi diberkati karena ada Rut. Jadi ketika kita belajar memberkati orang lain, sebenarnya kitalah yang juga diberkati. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang Naomi. Rut juga adalah gambaran mempelai Kristus di akhir zaman. Rut adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Israel, berubah 180 derajat, menjadi seorang yang sangat percaya. Bahkan dia mempunyai iman yang sangat teguh untuk mengikuti Naomi meninggalkan negerinya. Walaupun dia tidak melihat pengharapan, dia tidak melihat masa depan yang lebih baik, dia percaya kepada Allahnya Israel. Inilah gambaran mempelai akhir zaman. Mempelai akhir zaman adalah orang-orang yang tetap memelihara kasih mula-mulanya kepada Tuhan. Orang yang berapi-api, bergairah kepada Tuhan. Itulah mempelai Kristus. Dan Rut ini adalah pribadi yang mengalami kasih mula-mula kepada Tuhan. Sampai dia harus bekerja menghidupi mertuanya. Dia rela membayar harganya. Itu adalah sebuah pengorbanan yang menurut orang dunia mungkin itu adalah perkara yang sangat bodoh ya, bahkan boleh bilang gila ya. Tapi Rut lakukan itu. Begitu juga dengan kita mempelai Kristus di akhir zaman. Apa yang kita lakukan ketika kita tahu itu sebuah kebenaran, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Lakukanlah itu dengan cinta kepada Tuhan. Dan orang-orang beginilah yang akan diberkati oleh Tuhan. Orang-orang inilah yang akan menerima anugerah yang besar dari Tuhan. Dan juga Tuhan katakan tentang Naomi, orang yang merasa memiliki kendali atas segalanya itu akan kehilangan. Tetapi orang yang rela hati untuk kehilangan apapun, ia akan menerimanya kembali, bahkan dengan berlimpah. Inilah penghakiman akhir zaman yang akan Tuhan kerjakan di dalam rumahnya Tuhan. Dan kalau Tuhan katakan ini adalah hari-hari Naomi, maka saya juga berdoa, saya berharap, saya meminta. Maka ini juga akan terjadi hari-harinya Rut, akan
bangkit, akan dituai hari-harinya Rut di tengah-tengah umatnya Tuhan. Karena itu kembalilah kepada kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Jangan sampai engkau mengalami yang buruk, mengalami yang tragis. Jangan sampai itu terjadi, baru kita mau kembali kepada Tuhan. Wahyu 22 ayat 11, 12, 14 dan sampai 17. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Nah, di sini ayat ini tegas sekali. Tuhan katakan tentang orang-orang yang terus berbuat cemar, terus berbuat jahat, terus tinggal di dalam dosa-dosanya. Di ayat 15 ini, firman Tuhan katakan, orang-orang yang akan tinggal di luar, yang akan dibinasakan, adalah orang-orang yang dikatakan anjing-anjing. Mereka adalah pengejek, mereka adalah pengfitnah, mereka adalah penghujat firman Tuhan. Mereka yang menolak kebenaran. Dan tukang-tukang sihir. Mereka adalah yang menggunakan firman Tuhan untuk keinginan mereka sendiri, untuk kepentingan mereka sendiri, menghipnotis orang untuk melakukan apa yang mereka senangi. Bukan firman yang sungguh menegur dan membangun jemaat. Dan orang-orang sundal adalah orang-orang yang menyimpang, masih berhala kepada kedagingan, keinginan-keinginan dunia. Orang-orang pembunuh adalah orang yang membenci sesamanya manusia. Dan juga penyembah-penyembah berhala, orang yang terus tidak mau percaya kepada Tuhan yang telah mati bagi mereka. Dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya. Itu akan ada waktunya mereka tidak bisa lagi diselamatkan. Dan di ayat 14 dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, dan masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu. Yang berbahagia adalah orang yang membasuh jubahnya. Itu yang pertama. Kemudian setelah mereka membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Jadi orang yang akan dipulihkan, disembuhkan, ya, orang yang akan mengalami pembaharuan adalah orang-orang yang telah membasuh jubahnya. Mereka lah orang yang akan mengalami pemulihan-pemulihan di akhir zaman ini. Disembuhkan manusia rohnya, kata Tuhan, dengan apa? Pohon-pohon kehidupan. Jadi tinggalkanlah segala hal yang tidak benar, yang tidak Tuhan kehendaki, tinggalkanlah itu semua, tanggalkan semuanya. Dan datanglah kepada Tuhan, mintalah kesembuhan dari Tuhan, mintalah pembaruan dari Tuhan. Dan merekalah yang akan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Orang yang benar-benar sembuh, orang yang benar dipulihkan, dimurnikan, disucikan, merekalah yang berhak atas masuk ke dalam gerbang kota itu, kata Tuhan. Berapa hari yang lalu juga Tuhan menunjukkan tentang manusia yang dibakar habis. Itu sampai daging dan tulangnya itu habis semua. Benar-benar habis. Tetapi waktu habis, Tuhan suruh saya memungut. Saya dikasih sekop dan sebuah mangkok. Dan saya mungut. Dan saya pungut itu, saya heran itu semuanya itu menjadi benih. Tidak ada dagingnya, tidak ada tulangnya, hanya benih-benih. Dan benih itu adalah benih-benih yang kotor. Dan Tuhan katakan, ini masih benihnya harus dibersihkan, kata Tuhan. Dan di situ saya melihat begitu banyak benih. Segala macam benih ada di situ. Juga Tuhan menyediakan sebuah perjamuan pesta yang besar. Tetapi orang yang mau masuk ke sana itu harus membersihkan dirinya dahulu. Orang yang belum membersihkan dirinya itu tidak mungkin masuk ke dalam pesta itu. Inilah masanya. Masanya Tuhan akan membakar habis semua yang tidak berkenan. Sampai yang tersisa itu hanya iman kita. Tidak ada lagi yang mengotori iman kita. Itulah yang Tuhan akan lakukan. Dalam Wahyu 22 ayat 17. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Malaikatku ini siapa? Ini adalah malaikat perjanjian. Adalah pribadi dari Tuhan sendiri juga. Untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat.
Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Di sini kita lihat ya, firman ini berkata, roh dan pengantin perempuan. Artinya roh Kristus yang bersatu dengan para pengantinnya. Marilah barang siapa yang mendengar. Hal ini sering dikatakan Tuhan ketika dia masih bersama dengan murid-muridnya. Barang siapa yang mendengar, juga berbahagialah mereka yang mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Ini sama sebenarnya artinya. Tapi di sini dikatakan tidak lagi jemaat, tetapi roh pengantin. Roh dan pengantin, ya, pengantinnya Kristus. Jadi ada peningkatan, ya, ada status yang upgrade dari jemaat menjadi pengantin. Tetapi perintah yang sama adalah mendengar. Tubuh roh kita itu benar-benar harus hidup, mendengar apa yang Tuhan mau, mendengar apa yang Tuhan perintahkan, mendengar apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Kita harus benar-benar mendengar untuk saat-saat ini. Dan juga Tuhan katakan, inilah zaman Yohanes, zamannya firman Tuhan dipulihkan. Jangan ada lagi yang bermain-main suam-suam dengan firman Tuhan. Berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di semua kota-kota Anda. Berdoalah untuk sekolah-sekolah Kristen. Beberapa waktu yang lalu Tuhan menunjukkan, dan saya pikir itu apakah seperti perkantoran atau apartemen. Saya tidak mengerti ya, sampai akhirnya Tuhan menunjukkan saya begitu banyak anak-anak sekolah dan dia sedang berada di tengah-tengah bersama dengan anak-anak sekolah ini. Dan akhirnya saya mengerti bahwasanya itu adalah gedung-gedung sekolah. Dan akhirnya Tuhan katakan berdoa untuk gedung-gedung sekolah. Bahkan kalau bisa datang ke sana, berdoa di sana. Itu yang saya lakukan belakangan ini. Dan saya percaya kita semua dipanggil untuk pekerjaan akhir zaman. Dan saya ingin kita sama-sama menjalankan, menyelesaikan tugas ini bersama-sama. Supaya kota kita tidak mengalami hal yang buruk, hal-hal yang sangat mengerikan. Saya tidak ingin hal itu terjadi. Mari kita sama-sama berdoa. Seperti apa yang Tuhan bebankan kepada saya ingin berbagi supaya kita boleh sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan suruh saya menghubungi seseorang. Dan waktu saya tanyakan kenapa Tuhan saya harus hubungi dia. Tuhan katakan dia harus bersaksi. Dan ketika saya menghubungi dia, saya katakan, kamu ini mengalami apa? Saya tanyakan. Karena Tuhan bilang kamu harus bersaksi. Dan dia itu tertawa terbahak-bahak. Terus dia katakan, saya sebenarnya tidak ingin bersaksi. Dia bilang, tetapi karena kamu sudah tahu, maka saya bersaksi. Karena tidak ada yang bisa saya tutupi. Lalu dia mulai ceritakan. Tapi saya ingin kilas balik sebentar. Sekitar 1 bulan yang lalu sebelum hal ini terjadi juga, saya pernah hubungi dia. Dan waktu itu dia sangat sulit, dia sangat susah. Dan begitu dia pindah ke Jakarta, dia harus ekstra kerja keras karena dia harus sewa apartemen mahal, membiayai anaknya yang sekolah, kuliah, dan salah satu anaknya yang kedua juga putus sekolah, dan puji Tuhan anak yang kedua ini sudah punya sedikit usaha yang berjalan. Tetapi untuk yang kecil, karena masih kecil, itu masih ekstra, dia harus bekerja keras. Dan kondisi sulitnya ini sudah berjalan selama beberapa tahun. Ketika dia pindah ke Jakarta, dia begitu sibuk hanya untuk nge-grab supaya bisa menghidupi anak-anaknya. Dan anaknya yang kecil ini, karena apartemennya tidak ada wifi, dia itu selalu duduk di lobi. Dan suatu hari dia kenal seorang bapak dan diajak ke apartemen bapaknya, dan di situ dia dikasih makan, intinya dia dirawat dengan baik bersama dengan istri bapak ini. Dan ternyata setelah dia cerita tentang hal ini, bapaknya itu ternyata adalah seorang
hamba Tuhan yang cukup terkenal ya di tingkat nasional. Dan saya sangat wow dengan apa yang terjadi dengan anaknya yang kecil ini, karena dia tidak tahu apa-apa, dia hanya duduk-duduk di lobi sambil bermain game, tetapi dia mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dari situ saya menegur kepada teman saya ini, saya bilang, kamu harus belajar dari anakmu, saya bilang. Karena bagaimanapun Tuhan itu sanggup mencukupkan kamu, asal kamu percaya. Kamu harus kembali berkomsel, saya bilang. Cari komunitas yang benar, dan kamu harus berkomsel. Dia bilang ada di apartemennya, ada setiap hari apa, bersama dengan bapak ini juga. Saya bilang kamu harus hadir, datang. Akhirnya setelah lewat 1 bulan, saya hubungi dia karena dia harus bersaksi kan. Tuhan bilang dia harus bersaksi. Seperti anaknya yang kecil yang tidak tahu apa-apa, aku merawat dia, kata Tuhan. Karena itu Tuhan suruh saya hubungi dia. Makanya saya bilang, Tuhan itu merawat kamu seperti anakmu yang kecil. Sekarang kamu cerita, apa yang terjadi, saya tanya. Lalu dia bilang, sebelum saya telepon terakhir itu, 1 minggu sebelumnya itu, dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Intinya, dia diberkati hitungan M oleh Tuhan. Dan di situ keadaannya 180 derajat. Berubah. Dia katakan dia sudah berkomsel selama berapa minggu itu. Setelah saya menegurnya itu, dia udah berkomsel. Dia tidak ingin bersaksi, karena dia merasa juga dia tidak begitu mengenal komsel ini. Karena dia baru saja tinggal di apartemen itu. Dan saya katakan, Tuhan bilang kamu harus bersaksi. Dengan tidak disangka-sangka, dia menerima warisan yang cukup besar, yang tidak dia duga-duga. Saya tahu dia adalah seorang pendoa dan seorang pelayan yang cukup setia. Begitulah cara Tuhan itu memberkati kita, tanpa kita duga-duga kalau kita mau taat. Saya begitu bersuka cita ketika Tuhan katakan dia harus bersaksi. Ketika Tuhan katakan seperti anaknya yang kecil yang tidak tahu apa-apa, aku memberkatinya. Saya itu begitu bersuka cita karena saya tahu dia diberkati. Waktu dia ceritakan hal itu makin saya bersuka cita karena begitu luar biasa saya melihat Tuhan itu mengubah keadaan dia. Dari yang serba kurang menjadi berkelimpahan secara luar biasa. Inilah yang harus anak-anak Tuhan pelajari. Taat kepada apa yang Tuhan mau. Seperti seorang anak kecil, jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Lakukan apa yang benar. Dan dia selalu katakan, kalau saya nge-Grab, saya harus kembali ke apartemen saya, itu kadang jauh, dia bilang gitu. Perjalanannya cukup jauh. Dia ngerasa habis biaya, habis waktu, habis tenaga. Saya katakan, setiap kali kamu mau berkomsel, kamu berdoa. Minta Tuhan atur langkahmu supaya waktunya tepat, kamu akan sampai kepada titikmu kembali dan kamu bisa berkomsel. Dan itu terjadi, makanya dia bisa ikut komsel selama waktu-waktu belakangan ini, sebelum dia diberkati itu. Tuhan begitu mengasihi umatnya. Ketika engkau layak untuk diberkati, maka engkau tidak akan luput daripada berkat Tuhan. Engkau akan dikejar oleh berkat Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dengan benar. Lakukanlah bagianmu dengan benar. Kasihilah Tuhan dengan benar. Saya melihat bagaimana hidupnya itu yang benar-benar sulit, kesulitan demi kesulitan demi kesulitan dia itu lalui tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut kepada Tuhan. Sampai yang terakhir itu dia bilang dia tidak bisa berkomsel. Tapi saya tetap arahkan dia untuk berkomsel. Kembalilah kepada Tuhan, maka ia pun akan kembali kepadamu. Tuhan juga katakan seorang yang bernama Barley. Tuhan sangat mengasihimu. Engkau adalah penjaga yang sangat setia, yang sangat menyenangkan hati Tuhan, yang sangat Tuhan kasihi. Ia bersuka cita karena engkau, kata Tuhan. Teruskan apa yang telah engkau lakukan selama ini. Dan jangan pernah berhenti dan terus setia dengan apa yang telah engkau tanam dan engkau pasti akan menuai. Juga seorang hamba Tuhan yang jatuh karena ia diseret oleh keinginan dari istrinya. Tuhan kecewa karena selama ini Tuhan begitu menghormatinya, Tuhan begitu mengaguminya,
Tetapi karena sedikit roti, ia telah terseret, menyimpang dari iman dan apa yang ia ajarkan dan imani selama ini. Tuhan katakan, kembalilah. Dan kepada istrinya, Tuhan katakan, engkau telah menyebabkan suamimu jatuh. Engkau telah menjadi setengah telanjang. Dan engkau telah membuat suamimu menjadi seorang pesakitan. Sesuatu yang tidak disukai oleh suamimu, yang adalah hambaku, engkau paksakan ia untuk melakukannya. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Tuhan ingin kalian kembali. Tuhan selama ini mengasihi kalian, begitu menghormati kalian. Sebab kalian selama ini telah menjadi soko guru di dalam rumahnya Tuhan. Dan Tuhan ingin itu dikembalikan seperti semula. Kembalilah kepada keadaanmu yang sebelumnya. Itu lebih baik, kata Tuhan. Itu jauh lebih indah di hadapan Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan akan menolong. Tuhan yang akan mencukupkan. Tuhan yang tahu waktunya. Kita hanya perlu setia. Kita hanya perlu terus berjuang. Meminta jalan yang dari Tuhan. Dan bukan dengan kekuatan. Atau mencari keinginan-keinginan kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau sungguh Allah yang luar biasa yang menyertai umat-Mu dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur dan kami memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan hari ini Tuhan, itu benar-benar membangkitkan iman kami kembali Tuhan. Dan luputkanlah kami Tuhan dari segala mara bahaya, segala celaka Tuhan. Roh maut itu diluputkan daripada kami Tuhan. Tetapi biarlah hati kami berbalik Tuhan 180 derajat, sungguh-sungguh teguh kepadamu seperti Rut yang mengasihi Engkau Tuhan dan merelakan segalanya bagimu. Biarlah itu juga kami alami kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan kehidupan kami, keluarga kami, bahkan juga kota kami, tempat-tempat kami, kepulauan kami Tuhan, di mana kami ditempati. Engkau menjagai kami, Engkau menjagai umat-Mu Tuhan. Ampuni semua pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, pemimpin daripada gereja-gereja kami, pemimpin-pemimpin rohani kami, bahkan juga kami sendiri Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Kami tahu hanya belas kasihan-Mu, hanya kemurahan-Mu Tuhan yang dapat memampukan kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mempelai Kristus, kiranya pesan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan share sebanyak-banyaknya pesan ini kepada seluruh umat Tuhan di setiap kota dan di setiap pulau-pulau. Mari kita bangun tembok berapi yang Tuhan mau untuk menjaga kota dan pulau-pulau kita. Immanuel, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, mempelainya Kristus.